Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Indonesia udah menjalani laga kedua di babak penyisihan grup AFF U19 atau yang sekarang dikenal dengan ASEAN U19 Boys Championship. Setelah lawan Filipina di partai perdana kita pesta gol 6-0, kemarin lawan Kamboja kita menang sih 2-0, tapi kesulitan untuk mencari gol. Karena apa? Karena Kamboja bisa dibilang ini sepanjang pertandingan mainnya pakai sistem parkir bus, bukan parkir bus, parkir odong-odong. Numpuk banget pemainnya di sepertiga akhir daerah pertahanan dia tuh ya, sehingga wajar aja sih pemain timnas Indonesia kesulitan untuk mencuri gol ya kan. Tapi kita sangat beruntung karena apa? Di ajang AFF U19 kali ini skuad Garuda Muda yang diracik sama pelatih Indonesia Indra Safri bisa dibilang ini sukses untuk mengeksploitasi sisi sayap kanan dan kiri dari setiap lawan-lawan yang dihadapi sama timnas U19. Lihat kemarin dong, 2 gol Indonesia ini berawal dari sisi flank, biarpun dari sisi bola mati alias set piece, tapi seenggak-enggaknya ini menunjukkan kalau kita timnas Indonesia U19 ini punya potensi yang sangat oke ketika memulai serangan dari sisi flank kanan ataupun sisi flank kiri. Ya, kalau kita lihat starting lineup semalam yang turun sama coach Indra Safri ya, bisa dibilang ini starting lineup yang udah the best banget di ajang Piala AFF U19 kali ini. Tapi kemarin sih menurut gua agak angkat topi buat coach IS Indra Safri. Karena apa? Ketika sampai menit 35 kurang lebih serangan kita bisa dibilang buntu karena Kamboja numpuk pemainnya di belakang, coach Indra Safri mutusin masukin Welber untuk ganti Vigo, dan ternyata terbukti Welber masuk. Pergerakan pemain kita di lini tengah agak sedikit lebih cair, biarpun masih tetap agak kesulitan untuk mengirimkan final pass ataupun cutback ataupun through pass ke daerah kotak penalti Kamboja. Tapi masuknya Welber ini sedikit merubah alur serangan kita dari sisi tengah. Di awal babak kedua juga gitu tuh, ketika di pas awal babak kedua penyerang kita diganti tuh, Kakak diganti sama Raven, terus Caviator juga masuk. Ini juga benar-benar sangat-sangat merubah dan menaikkan intensitas serangan dari skuad Garuda Muda. Raven kita tahu kemarin dia biarpun main dari bangku cadangan, tapi ketika dia masuk di lapangan bisa dibilang penampilannya agak sedikit lebih oke dibandingin Kakak nih. Kalau kita ngomong konteks Piala AFF U19 kali ini ya kan, lihat aja pergerakan Raven di dalam kotak penalti ataupun dia sesekali melebar ke sisi kanan dari pertahanan Kamboja, dan dia bisa menarik 2 atau 3 bek Kamboja untuk mengikuti pergerakan dia. Dan terbukti gol pertama apa kedua tuh? Gol kedua ya kalau nggak salah ya, Iqbal itu berawal dari pergerakan Raven di sisi kotak penalti, dapat umpan ketika corner kick diambil sama Caviator, umpan Caviator, bek Kamboja 2 orang ini ditarik pergerakannya sama pergerakan dari Raven, dan ujung-ujungnya yang dapat bola Iqbal ya kan, dan Iqbal bikin gol kedua dan jadi top skor sementara bagi timnas Indonesia dengan torehan 3 gol. Itu tadi Raven, dan Caviator juga luar biasa banget. Pergerakan dia di lini pertahanan lawan ini bisa bilang sacet banget ya, tinggal diasah lagi tentang visinya dia nih, final decision-nya dan final pass-nya benar-benar mesti diasah lagi nih untuk para pemain timnas Indonesia. Caviator, terus apa lagi tuh, Aldiansa ya, Aldiansa siapa itu pemain timnas Indonesia yang nomor 20, Arliansa, itu juga permainannya udah oke banget loh, bisa dibilang dia nih fighting spiritnya selama 90 menit luar biasa banget Arliansa ini. Tapi itu dia, kadang-kadang di pertandingan semalam melawan Kamboja ini final decision dia ini beberapa kali seharusnya dia bisa cutback ke temennya, tapi dia mutusin beberapa kali untuk melakukan shoot. Sana itu bisa diperbaiki di pertandingan berikutnya. Gue yakin banget nih skuad Garuda Muda kalau nanti ketemu tim yang mainnya bertahan kayak Kamboja ataupun yang levelnya di atas Kamboja, kita bakal bisa nemuin cara untuk membongkar lini pertahanan lawan-lawan dari timnas Indonesia U19. Ditambah lagi pergerakan sisi flank kita tuh, di sisi kiri ada Doni Tripamukas yang main dahsyat banget semalam tuh, turun naik, terus juga bukan bek kanan sih, flank kanan kita tuh Mufri juga bisa bilang lumayan bagus, tapi itu dia di final pass-nya masih bisa bilang masih belum oke menurut gue ya. Karena apa? Crossing dia maupun cutback dia itu masih gampang dipatahin sama bek Kamboja. Dan next
untuk pertemuan berikutnya dengan Timor Leste. Kalau kita masuk semifinal, mungkin ketemu lawan-lawan yang lebih berat. Kalau kita masuk final, nah ini yang perlu diperbaiki menurut gua. Finishing dari striker timnas Indonesia. Ini Raven juga mesti memperbaiki positioning dia ketika timnas Indonesia lagi melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan. Dia punya kelebihan tinggi badan, mungkin dia bisa diasah lagi finishing dengan bola-bola atasnya, terus juga pergerakan dia di sisi kotak penalti lawan ini benar-benar harus terus diasah. Karena apa? Dengan karakteristik bermain dia nih, dia lebih cocok mainnya stay di depan aja, nggak usah jauh turun ke belakang. Kalau dia bisa najemin lagi visi, misi, dan finishing dia, gue yakin banget nih Raven di ajang Piala AFF U19, biarpun dia baru bikin 1 gol, dia bisa menjadi salah satu pemain kunci buat timnas Indonesia merebut trofi Piala AFF U19 2024. Menurut kalian gimana? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton Pundit Abangan dari awal sampai dengan akhir. Yang udah subscribe channel YouTube gua, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan subscribe. Gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola.